kita sampai juga. Iya nih Udah Kak. harus waktunya kebaktian sekolah minggu nih Kak. Iya, waktunya kita sekolah minggu online. Kita sapa adik-adik yang di rumah dulu ya Kak ya. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak yakin kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah Kak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Iya. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyanyi buat Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Rahel sudah siap ya? Pastinya Kak Lita. Adik-adik semua yang di rumah udah siap kan? Nah, karena kita semua sudah siap, mari bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka cita karena Yesus sudah mati buat kita semua. Ayo bangkit berdiri, jangan lupa pakai gerakannya ya. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
sudah menyelamatkan kita, sudah menebus dosa-dosa kita, dan bahkan Dia mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain adik-adik. Bener gak Kalita? Bener banget tuh Kak Rahel. Seperti lagu kita ini nih, Yesus pokok, kita caranya. Yesus sudah mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi sesama kita. Ayo adik-adik, kita mulai memuji Tuhan lagi. Menari pakai gerakan ya adik-adik. Ayo semangat adik-adik, semangat. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik nyanyi lagi ya, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik bisa biasakan diri adik-adik untuk katakan haleluya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyi pujian ini bersama adik-adik. Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
baik dalam kehidupan kita. Penghibur, haleluya. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kita boleh angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Sorak bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung gunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan bersiap untuk berdoa masuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti dan taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan mempelajari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Nuh. Nah, kalau sudah berbicara tentang Nuh, paling adik-adik sudah ingat apa yang namanya bahtera atau air bah. Bahkan kan ada lagunya tuh, Nabi Nuh dan istrinya dan seterusnya. Adik-adik paling sudah pernah mendengar kisah tentang Nuh. Tetapi di saat ini, nah, ada satu nilai, ada satu hal yang perlu kita pelajari untuk kita mengerti dan kita belajar melakukannya. Seperti apa yang sudah dilakukan Nuh. Mari, kakak mengajak semua adik-adik membuka Alkitabnya. Kita akan melihat kisah Nuh ini yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, adik-adik nanti bisa baca semua ayatnya ya. Tetapi kakak akan membaca beberapa ayat. Yang pertama, kita akan melihat siapakah Nuh. Nah, di Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9, di sana dituliskan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, jelas di sana dikatakan adik-adik bahwa Nuh itu adalah seorang yang hidupnya benar dan bergaul dengan Allah. Kata lain, bergaul artinya Nuh mau hidup dekat dengan Allah. Mau menjadikan Allah itu sahabatnya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya adik-adik bisa lihat seperti apa keadaan lingkungan di antara Nuh dan keluarganya. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa manusia kan itu sudah bertambah banyak, tetapi segala kecenderungan hati manusia itu selalu berbuahkan kejahatan semata-mata. Ada kekerasan di mana-mana. Banyak orang berbuat jahat. Adik-adik sudah tahu banyak hal-hal yang baik, benar, dan hal-hal yang tidak baik dan jahat, bukan? Yang adik-adik kenal seperti apa perbuatan-perbuatan jahat?
memukul teman, mencuri, membunuh, merampok, dan lain-lain sebagainya. Di saat itu kejahatan sudah begitu besarnya terjadi. Sehingga keadaan Nabi Nuh yang hidupnya benar bergaul dengan Allah itu memiliki tantangan tersendiri loh adik-adik. Tidak mudah kan? Kita hidup sendiri berbeda dengan yang lainnya. Mau hidup baik, mau hidup benar di dalam dunia yang semakin jahat ini tidak mudah adik-adik, sulit. Tetapi dengan hidup dekat dengan Allah, dengan hidup bergaul bersahabat dengan Allah, jelas di sini kita akan melihat Nuh itu bisa hidup benar. Tidak bercela ia di orang-orang sesamanya yang melakukan begitu banyak kejahatan. Kita pun adik-adik harus belajar untuk mau hidup baik, hidup benar. Walaupun teman-teman kita mungkin di sekolah nyontek, berkata-kata kasar, tapi kita mau hidup jujur. Perkataan kita tidak berkata-kata kasar, jorok. Kita mau hidup baik, hidup benar sebagai anak-anak Tuhan. Amin adik-adik. Betul sekali. Memang kita harus belajar hidup seperti Nuh. Nah, dengan manusia yang begitu banyak dan selalu berbuat jahat, Allah sedih dan mau memusnahkan semua manusia dan segala yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang percaya kepada Allah. Nah, di dalam perintah Allah ini kepada Nabi Nuh, ketika Allah mau memusnahkan semua manusia yang ada, Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, di pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, kita akan melihat seperti apa perintah Tuhan kepada Nabi Nuh untuk dia lakukan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bahtera kan itu adik-adik, kalau adik-adik tahu kan itu perahu atau kapal yang besar yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh Nabi Nuh. Karena apa? Dengan bahtera yang akan dibuat, semua Nabi Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang diperintahkan Tuhan itu diselamatkan dari air bah. Air bah itu artinya apa adik-adik? Bahkan itu artinya air yang meluap-luap, air yang mengalir deras dan yang menggenangi. Itu adik-adik sudah dengar ya, tahu kisahnya. Nah, perintah Tuhan ini adik-adik tidak mudah loh. Membuat suatu perahu kapal yang besar dengan kayu yang tidak sembarang kayu. Kayu gofir dikatakan. Lalu apalagi yang disebutkan? Harus ditutup dengan pakal atau serabut yang membuat supaya di kayu-kayu itu tidak ada air yang bisa masuk. Di bagian dalam, di bagian luar, ditutup semua. Diperintahkan Tuhan juga membuat di bahtera itu berpetak-petak atau punya kamar supaya nanti ada hewan-hewan kan yang akan masuk. Begitu rincinya, detailnya Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera. Panjangnya sudah diketahui, diperintahkan jelas. Berapa panjangnya? 300 hasta. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Hasta itu kan ukuran dalam yang kita kenal, itu satu hasta sama dengan 45 cm. Nah, kalau dia
300 hasta, kalau dipermeterkan, dia panjangnya bahtera itu 135 meter. Lebarnya 50 hasta itu adalah 22,5 meter. Tingginya adalah 13,5 meter. Semuanya jelas diperintahkan Tuhan. Ada pintu juga, ada atap juga yang harus dibuat. Tetapi yang menarik di sini adik-adik yang perlu kita pelajari. Semua perintah Tuhan, Nuh lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Luar biasa. Walaupun ada tantangan, tetapi Nuh tetap melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kita lihat ayatnya di ayatnya yang ke-22 adik-adik. Pasal yang ke-6 kitab Kejadian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, kita pun adik-adik perlu belajar untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Seperti Nuh. Dan seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya untuk menebus kita manusia yang sudah berdosa. Dia datang dari sorga. Allah mau menjadi manusia. Dan dari kecil sampai dewasanya, Yesus taat melakukan kehendak Bapa di sorga. Puji Tuhan adik-adik. Ada 2 ayat yang kita akan lihat. Seperti apa pandangan Tuhan Yesus di dalam ia menjalani hari-hari hidupnya. Yang pertama, kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagian yang terpenting, makanan minuman kan bagian terpenting manusia. Tidak makan bisa mati. Untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan itu adalah makanannya. Bagian hidupnya melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk menyelesaikan tugas penyelamatan. Menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Yesus harus dari kecil dia ikuti untuk diserahkan kepada Tuhan. Ia dibaptis. Kemudian ia melayani, ia memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan segala sakit penyakit, dan ia pun mulai mengikuti hal yang harus ia jalani. Mulai menderita ketika ia ditangkap, diadili, dan akan dihukum mati adik-adik. Dia dipikulkan salib di punggungnya, dimahkotai mahkota duri. Dalam perjalanannya pun sampai ke Bukit Golgota, ia begitu menderita. Darahnya bercucuran. Tetapi untuk melakukan kehendak Bapa di surga, ia tetap taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan ia menyerahkan nyawanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Puji Tuhan, itu keteladanan yang sejati bagi kita anak-anak Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus pun ia taat sampai mati di kayu salib. Melakukan kehendak Bapa di surga. Demikian juga kita semua adik-adik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus mengikuti teladannya. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang terakhir, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-39. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam kemanusiaannya, ketika Yesus akan
disalibkan dan bahkan mati. Dia mengetahui penderitaan yang harus ia lalui. Dan dia mau berkata, Tuhan Allah, kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, lakukanlah cawan ini. Cawan berbicara tentang penderitaan yang harus ia lalui. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Puji Tuhan, luar biasa. Kita pun manusia, anak-anak Tuhan, adik-adik, diberikan kehendak bebas untuk dapat memilih. Tetapi melalui kisah Nuh dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus, kita mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sepenuhnya. Amin adik-adik. Bukan hal yang mudah adik-adik untuk mau taat. Ada tantangan di sekitar, tetapi kita mau belajar melakukan. Ketaatan seperti apa? Hal-hal yang Tuhan kehendaki yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau pilih apa adik-adik? Melakukan kehendak sendiri atau kehendak Tuhan? Contoh sederhana. Dari kita bangun pagi, adik-adik mau memilih melakukan apa? Mau langsung bangun dan tidur lagi? Atau mau langsung bermain? Atau mau berdoa? Memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kan sebagai murid di sekolah, ada tugas yang diberikan kan, walaupun sekarang sekolah online kan ada tugas. Adik-adik mau melakukan apa? Menyelesaikan tugasnya atau mau diam saja, bermain, malas-malasan dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar untuk melakukan apa yang kita harus lakukan. Amin. Mendengarkan perintah nasihat orang tua, guru-guru. Ikuti, walaupun mungkin sulit, menderita, tetapi melalui firman Tuhan di siang hari ini, kita melihat bagaimana demikian dengan keadaan Nuh, Tuhan Yesus Kristus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, demikian kita pun mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuhnya. Saat ini kita masih ada dalam lingkungan yang tidak mudah, pandemi COVID-19. Ingat juga peraturan pemerintah 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu pun kita harus belajar lakukan. Puji Tuhan adik-adik. Demikian renungan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat renungan firman-Mu melalui kisah seorang Nuh, keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kami pun sebagai anak-anak Tuhan mau mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Semua kehendak Tuhan yang harus kami lakukan, kami mau belajar melakukannya. Walaupun mungkin sulit, walaupun ada tantangan, penderitaan, tetapi kami mau belajar melakukan. Kami mau melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Kami yakin di dalam kami menjalani hari-hari hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua adik-adik yang di rumah yang sudah menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dalam usia mereka yang masih muda sampai dewasa. Biarlah mereka mau senantiasa taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik semua mereka yang di rumah, makan keluarga mereka, orang tua, kakak beradik mereka. Tuhan memberkati. Tuhan tolong sehat-sehatkan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, niat jahat orang, sakit penyakit. Mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, pemerintah kami dari pusat Bapak Presiden Jokowi, semua jajarannya, dengan hikmat Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berkati juga Bapak Gembala kami, Opa Hani Mandei,
Di usianya yang lanjut, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Makasih ya Tuhan, ini doa syukur kami. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih buat renungan firman Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.